Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Imam Arif Rahman dengan NIM 3020190141 dan Muhammad Mujibur Rahman dengan NIM 3020190147. Di sini kami akan menerangkan tentang tugas perencanaan bangunan jembatan. Pertama-tama, tentang topik pembahasan dari tugas tersebut adalah model struktur jembatan, primary design, pembebanan, analisa struktur, desain struktur atas jembatan, detailing, desain struktur bawah jembatan, dan yang terakhir gambar desain struktur. Yang pertama, model struktur jembatan. Jembatan adalah sebuah konstruksi yang digunakan untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau jalan lalu lintas biasa. Lanjut ke primary design. Primary design adapun data struktur perencanaan dalam tugas tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, panjang jembatan sekitar 13 meter, lebar jembatan 9 meter, lebar trotoar 2 kali 1 meter, tinggi jembatan 5 meter, tipe jembatan rangka baja, jarak antar gelagar memanjang 2,5 meter, jarak antar gelagar melintang 5 meter, mutu profil baja yaitu 250 MPa, mutu profil baja yaitu 500 MPa, mutu beton K400, FY tulangan polos sekitar 260 MPa, FY tulangan ulir 390 MPa. Masih dalam primary design, di sini menggunakan profil baja untuk induk memakai IWF 428 dikali 407 dikali 20 dikali 35. Dan untuk melintang memakai IWF 3800 kali 300 kali 14 kali 26. Nah, untuk memanjang kita memakai 400 kali 200 kali 8 kali 13. Dan yang terakhir memakai IWF 300 kali 300 kali 10 kali 15. Masih dalam primary design, yaitu tentang pembebanan. Yang pertama, beban plat kendaraan, yaitu beban mati, kidenya, berat sendiri aspalnya 0,050, untuk tebalnya, untuk berat jenisnya 10,45 kg per meter kubik, panjangnya 1, faktor pembebanannya 1,3, jumlahnya 67,925. Berat sendiri betonnya 0,250 untuk tiap meter, berat jenisnya 2.400 kg, panjangnya 1 meter, faktor bebannya 1,3, jumlahnya 780. Berat air hujan 0,050, berat jenisnya 1000, panjangnya 1 meter, faktor beban 1,2, jumlahnya sekitar 60. Nah, untuk beban mati kidenya 907,925. Nah, untuk beban hidup adalah beban gandar untuk truk maksimum sebesar 50 kg dengan faktor beban sebesar 2,0, yaitu dengan dihitung menggunakan rumus TU sama dengan 50 kali 20, yaitu 100 kN diubah pada kilogram sekitar 10.000. Nah, untuk beban trotoar, yaitu beban matinya untuk berat sendiri beton dan beban air hujan menjadi 1620 kg per meter.
Untuk beban hidup, konstruksi trotoar yang harus mempertimbangkan beban hidup sebesar 2,5 kPa atau sebesar 250 kg per meter kuadrat dengan faktor beban 2.0. Dapat dihitung menggunakan rumus QU kuadrat sama dengan 250 dikali 1 dikali 2 sama dengan 500 kg per meter. Maka QU sama dengan QU1 ditambah QU2 sama dengan 1620 ditambah 500, yaitu mendapatkan nilai sekitar 12120 kg per meter. Nah, untuk masih pembebanan, berat beban mati totalnya semuanya sama dengan 907,925 ditambah 1620 dapat hasil 2527,925 kg per meter. Berat beban hidup totalnya sekitar 10.000 ditambah 500 sama dengan 10.500 kg per meter. Desain struktur atas. Desain struktur atas jembatan rangka baja adalah jembatan yang terdiri dari batang-batang yang biasanya batang lurus yang dihubungkan dengan hubungan buset flat atau buhul sehingga membentuk rangka segitiga yang akan mengalami serta menahan tegangan akibat gaya tarik, gaya tekan, atau bahkan kadang-kadang keduanya jika terkena beban dinamis. Nah, untuk desain struktur atas ini merupakan desain yang kami gunakan menggunakan perencanaan SAP 2000. Nah, ini dapat dihasilkan melalui SAP sebagai berikut. Kesimpulannya dari perencanaan dalam SAP yaitu dapat dihasilkan bahwa jembatan yang direncanakan termasuk kategori karena berwarna hijau. Desain struktur bawah. Ya, bisa Mas Mujibur Rahman untuk mempresentasikan. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan partner saya, Mas Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari presentasi tadi. Di sini saya menjelaskan desain struktur bawah. Nah, dalam perencanaan struktur bawah, kami menggunakan file seperti di bawah ini. Nah, untuk diameter dari direncanakan kedalaman 12 meter dengan menggunakan mini pile. Ukuran tersebut diantaranya yang pertama ada luas pile cap dengan rumus sisi kali sisi 160 kali 160 sama dengan 25.600 cm kuadrat di meter kuadratkan menjadi 2,56 meter kuadrat. Terus Q1 pelnya sama dengan volume kali berat jenis beton dengan menggunakan rumus A kali H kali 2400 sama dengan 2,56 kali 12 kali 2400. Terus menjadi 73.728 kg. Ditonkan menjadi 73,728 ton. Terus di pel cap-nya volume kali berat jenis beton sama dengan 1,6 kali 0,4 kali 1,6 kali 2,4 menghasilkan 2,46 ton. Untuk kelilingnya 4 kali sisi sama dengan 4 kali 160 menjadi 640 cm. Terus untuk penulangan pel cap-nya. Penulangan pel cap-nya ini penulangan berdasarkan pada Pmax-nya sama dengan P tiang sama dengan 128 ton. Dimensi pel cap sama dengan 1,6 kali 1,6 2,56 meter kuadrat. Tinggi pel cap-nya sama dengan 40 cm.
MX sama dengan MY sama dengan P tiang kali jarak tiang tiap ke tepi sama dengan 128 kali 0,215 menghasilkan 27,52. Tegangan ultimate-nya P per A sama dengan 27,52 dibagi 2,56 sama dengan 10,75. Untuk tulangan arah memanjangnya, MU sama dengan setengah kali tegangan ultimate kali setengah kali L dikuadratkan. Sama dengan setengah kali 10,75 kali dalam kurung setengah kali 1,6 dikuadratkan. Menghasilkan 3,44 kN per meter. Untuk penulangannya, D sama dengan H min H kurangi dalam kurung TS plus 0,5 diameter tulangan. Nah, untuk H-nya 400 dikurangi TS-nya 70 plus 0,5 kali diameter tulangannya 16. Menghasilkan 322 mm. Untuk K-nya sama dengan MU per 0,8 kali B kali D kuadrat. Sama dengan MU-nya 3,44 kali 106 per 0,8 kali 1600 kali 322 kuadrat. Menghasilkan 0,0000028 MPa. Untuk as yang dibutuhkan. As yang dibutuhkan melalui rumus 0,0038 kali B kali D. 0,0038 kali 1600 kali 322 menghasilkan 1957 mm kuadrat. Atau bisa dimeterkan 19,58 meter kuadrat. Digunakan tulangan diameter 16, as tulangan diameter 16 sama dengan 0,25 kali 3,14 kali 1,2 kuadrat. Menghasilkan 1,1304 cm kuadrat. Untuk jumlah tulangan yang dibutuhkan sama dengan 12, jarak tulangan taksir, as tulangan kali B per as per Lu. Sama dengan 1,1304 kali 1600 per 19,58. Sama dengan 92,37. Nah, ini dibulatkan menjadi 100 cm. Sehingga tulangan yang dipakai 12, diameter 16, untuk jaraknya 150. Nah, tulangan arah melintangnya, MU sama dengan 0,5 kali tegangan ultimate kali dalam kurung 0,5 kali L dikuadratkan. 0,5 kali 10,75 kali dalam kurung 0,5 kali 1,6 dikuadratkan. Sama dengan 3,44 kN meter. Untuk penulangannya, D sama dengan H dikurangi dalam kurung TS plus 0,5 diameter tulangan sama dengan 400 dikurangi dalam kurung 70 plus 0,5 kali 16 menghasilkan 322 mm. Untuk K-nya sama dengan MU per 0,8 kali B kali D kuadrat sama dengan 3,44 kali 106 per 0,8 kali 1600 kali 322 kuadrat menghasilkan 0,0000028 MPa. As yang dibutuhkan, as sama dengan 0,0038 kali B kali D sama dengan 0,0038 kali 1600 kali 322 menghasilkan 1957,76 mm kuadrat. Untuk apabila dimeterkan 19,58 meter kuadrat. Digunakan tulangan D16, as tulangan D16 sama dengan 0,25 kali 3,14 kali 1,2 kuadrat. Sama dengan 1,1304 cm kuadrat. Jumlah tulangan yang dibutuhkan sama dengan 12. Untuk jarak tulangan taksir, as tulangan kali B per as per Lu.
sama dengan 1,1304 kali 1600 per 19,58 menghasilkan 92,37 yang dipakai 100 cm sehingga tulangan yang dipakai 12D diameter 16 untuk jaraknya 100 cm. Nah, ini desain yang kami rencanakan, bisa dilihat. Untuk perhitungan daya dukung pondasi existing, perhitungan daya dukung existing menggunakan metode Meyerhof dengan memperhatikan tanah pada setiap kedalaman dan daya dukung pondasi berdasarkan materialnya. Berikut merupakan cara perhitungan daya dukung pondasi existing. Untuk metode Meyerhof, yang pertama, untuk sisi sama dengan 0,25 meter, luas ujung pondasi sama dengan sisi kali sisi sama dengan 0,25 kali 0,25 sama dengan 0,625 meter kuadrat. Keliling selimut pondasi sama dengan 4 kali sisi sama dengan 4 kali 0,25 menghasilkan 1 meter. Untuk daya dukung ujung dan selimut tiang pada tanah kohesif, untuk kedalamannya untuk menentukan kekuatan ujung tiang atau end bearing untuk tanah kohesif dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. QP sama dengan 9 kali CU kali AP. CU dihasilkan dari NSPT kali 2 per 3 kali 10. Sama dengan NSPT-nya 20 kali 2 per 3 kali 10 menghasilkan 133,33 kN per meter kuadrat. Untuk QP-nya 9 kali CU kali AP. 9 kali 133,33 kali 0,0625 menghasilkan 74,998 kN. Untuk tahanan gesek selimut tiang atau QS pada tanah kohesif menurut Meyerhof sebagai berikut. QS sama dengan alfa kali CU kali P kali LI. Untuk alfanya 0,55 dari O'Neill dan Rees. Untuk QS 0,55 kali 133,33 kali 1 kali 2 dihasilkan 146,7 kN. Untuk Q ultimate-nya QP plus QS. Untuk QP-nya 74,998 plus 146,7 menghasilkan 221,661 kN. Untuk Q allow QS per 3 plus QP per 5. Untuk QS-nya 146,7 per 3 plus 74,998 per 5. 63,899 dihasilkan 63,8996 kN atau ditonkan menjadi 6,4 ton. Untuk kedalamannya 12 meter. QP-nya 9 kali CU kali AP. CU-nya dari NSPT kali 2 per 3 kali 10. NSPT-nya dihasilkan 21 kali 2 per 3 kali 10. Menghasilkan dengan hasil 140 kN per meter kuadrat. Untuk QP-nya 9 kali CU kali AP. 9 kali 140 kali 0,0625 dihasilkan 78,75. Untuk QS-nya alfa kali CU kali P kali LI. Untuk alfanya 0,55 dari O'Neill dan Rees. Untuk QS-nya 0,55 kali 140 kali 1 kali 2 menghasilkan 154 kN. Untuk Q ultimate-nya QP plus QS. QP-nya 74,998 tambah QS-nya dari yang persamaan tadi 146,7 ditambah hasil dari QS tadi 154 menghasilkan 379,45 kN. Untuk Q allow-nya QS per 3 plus QP per 5 menghasilkan dengan hasil 115,98 kN. Apabila ditonkan menjadi 19,6 ton. Untuk perhitungan berdasarkan materialnya, untuk QA-nya sama dengan 0,30
kali FC aksen kali A min 1,2 kali WP. Untuk keterangannya, QA daya dukung izin tiang, FC aksen kuat tekan beton tiang pancang, A-nya luas penampang tiang, WP-nya berat tiang pancang dengan rumus A kali L kali WC. Untuk WC-nya berat beton bertulang, untuk θ-nya faktor reduksi 0,60. Nah, untuk L-nya 12 meter, WC-nya 24 kN per meter kubik, untuk A-nya sisi kali sisi 0,0625 meter kuadrat. Untuk K400 sama dengan K per 10 kali 0,83 sama dengan FC aksen. 400 per 10 kali 0,83 sama dengan FC aksen. Dengan hasil 33.200 kPa sama dengan FC aksen. Untuk WP-nya A kali L kali WC 0,0625 kali 12 kali 24 sama dengan 18 kN. Untuk θ QA-nya 0,30 kali FC aksen kali A min 1,2 kali WP. Dihasilkan 600,9 kN. Nah, untuk QA-nya 0,60 kali 1073,94 dihasilkan 36,1 ton. Nah, ini tabel dari data NSPT-nya. Untuk kedalamannya 10-12 meter. Jenis tanahnya lanau lempung. Terus NSPT-nya dengan nomor 4. Nah, ini setelah perhitungan daya dukung pondasi dengan data NSPT dan berdasarkan material sudah dilakukan, maka pada tabel 4.15 dapat diketahui hasil rekapan daya dukung pondasi kedalaman 12 meter. Setiap metode yang digunakan sebagai berikut. Untuk metode Meyerhof menggunakan Q ultimate 515,4 dengan Q allow-nya 163,32. Berdasarkan materialnya 379,45 dengan Q allow-nya 115. Diambil Q allow-nya paling kecil dengan sebesar 115,98 kN. Nah, ya, cukup terima kasih atas presentasi kami. Saya ucapkan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.